Halo, tes. Halo semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam juga ya, Wiwik. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sapa teman-teman dulu yang udah masuk dan yang tetap bergabung. Halo, ya Bang Putra, ada Dok Ded, ada Rans. Oke ya, berarti kita mulai aja langsung. Biar nggak lama-lama, selamat datang dan mungkin baru yang bergabung pada malam hari ini. Perkenalkan, namaku Fernando Prilian Adam. Aku merupakan seorang certified ya dari hipnoterapis, lalu practitioner neuro linguistic programming, lalu aku juga certified dari trainer atau master ya. Jadi ada ininya, ada jenjang sebenarnya. Master sama trainer itu sebenarnya lebih ke healingnya, healer. Nah, ada instructor. Nah, instructor tuh bukan sebagai healer lagi, tapi memang yang kalau dari otoritas ininya lembaganya itu sudah bisa lah menyampaikannya secara umum bentuk-bentuk teknik materi dari kesadaran namanya hipnoprana quantum healing. Biasanya kalau master itu hanya berhubungan dengan healing ya. Misalnya aku nerapi klien punya apa masalah dia kan. Lalu dari situ kita coba-coba untuk menggali apa sih sebenarnya masalah klien. Nah, terus trainer biasanya kalau ada orang mau belajar ya, ambil certified dari situ. Jadi untuk teman-teman semua silakan yang baru bergabung. Terima kasih ada siapa aja nih yang baru. Halo Imam, ada Raden. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Maka tadi aku udah perkenalan, itu semua merupakan modalitas. Jadi tadi apa yang aku sebut ada certification, nama ininya, nama modalitasnya itu hipnoprana quantum. Nah, modalitas itu apa? Karena setiap kesadaran itu butuh label, butuh namanya identitas ya, diselubungi. Karena kesadaran itu sendiri nggak bisa diungkapkan. Kesadaran hanya bisa dilabeli sesuatu, ya, entah itu dalam bentuk teknik, modalitas, apapun konteksnya. Kalau dulu mungkin yang disebut sebagai agama. Nah, jadi, Waalaikumsalam Bang Agung, selamat bergabung. Kita akan berbincang-bincang sedikit seperti biasa. Ada 3 segmentasi yang akan kita lakukan. Pertama berbicara tentang teori, bahas tema kesadarannya malam hari ini apa. Yang kedua meditasi, dan yang ketiga Q&A, tanya jawab. Begitu aja. Nah, karena ada yang butuh hanya ininya ya, materinya aja, ada yang butuh meditasinya aja, atau ada yang butuh tanya jawabnya, sekedar hanya bertanya-tanya. Kalau di sini boleh iya, boleh enggak. Ini ya, kalau mau konsultasi, boleh. Selama tidak mengganggu seakan-akan aku nih gimana ya? Pengen cerita nggak ya? Nah, kalau ragu lebih baik nggak usah. Lebih baik, lebih personal, lebih ini ya, lebih privat. Nah, aku kenapa sih mengutamakan atau menyarankan bagi seseorang yang kayaknya hidupnya penuh kegelisahan atau memang butuh bantuan orang lain, itu di sesi privat ya, tenang aja, gratis ya. Untuk pertama kali semua yang melakukan sesi privat gratis, aku dari dulu sejak buka jasa platform di Superprof itu juga gratis. Untuk pertemuan pertama aja, siapapun itu. Jadi ketika aku ya memang sudah punya pengalaman sebagai terapis, kadang begini teman-teman. Ada yang memang dia belajar dari awal kesadaran dan belum pernah nih tahu bagaimana menghandle klien. Jadi langsung aja diserang kliennya. Padahal dengan maksud bahwa baik ya, sadar. Tapi ingat bahwa setiap klien itu punya ego. Setiap dari kita punya ego. Jadi ego tuh sebenarnya nggak boleh diserang secara langsung.
Makanya kesadaran itu nggak pernah menyerang secara langsung. Dalam tanda kutip ini kita pakai bahasa yang sederhana ya, menyerang. Padahal yaitu untuk menyadarkan, untuk menggebrak. Makanya kalau cara-cara di Zen itu ya, Zen, itu ada muridnya sampai dikeplak duluan, saking banyaknya bertanya, ditampar gitu, dipukul kepalanya, terus dibiarin, ditinggalin. Nah, itu versi Zen ya. Setelah itu beberapa hari kemudian dia dapat jawabannya sendiri. Nah, tapi kita kan nggak begitu. Kita nggak perlu mengikuti yang secara, apa ya, mungkin bagi kita sekarang aneh gitu. Kesadaran itu harus mengikuti konteks dan relevansi. Ingat, kesadaran itu sendiri merupakan present moment, ya, lebih dekat, lebih tuntas ya, lebih utuh di saat ini sekarang. Jadi contohnya gimana? Salah satu hal yang paling bisa kita utamakan dalam meningkatkan kualitas hidup ya, berkesadaran, artinya di saat ini dengan pengetahuan teknologi yang tepat, kita ini sudah jauh kan dari yang namanya mara bahaya hewan-hewan buas. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau kita tuh mau benar-benar sadar ya secara keseluruhan, maka kita akan terbiasa dengan pola pikir yang maju, seperti membersamai kebersamaan ya, membersamai gotong royong yang memang itu sekarang sebenarnya udah ditinggalkan. Padahal itu esensinya dari dulu yang mungkin cita atau citra dari identitas masyarakat Indonesia tuh yang bergotong royong begitu. Cuman ada beberapa hal yang bergeser sekarang karena kesadarannya juga sudah melekat pada identitas kekurangan. Dan itu semua terjadi karena banyak sekali faktor ya. Salah satunya adalah pikiran yang tidak terkendali, pikiran ketakutan dan kekhawatiran yang menyerang sisi ego ini dari berbagai aspek. Waalaikumsalam ya Bang Apong, selamat bergabung. Sehingga kalau kita balikkan tadi ke konteks bahwa kesadaran itu harus sesuai relevansinya, kita lihat yang paling cocok di era sekarang tuh apa? Berkesadarannya. Seperti kemudahan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan yang relevan ini. Seperti apakah pendidikan, kesehatan, dengan semua ilmu pengetahuan tentang farmasi, tentang kimia, tentang chemical, tentang biologi, ya, tentang semua itu semua kan sudah ada. Nah, ada sebuah kekurangan, misalnya kalau misalnya ada sebuah ini ya wilayah atau katakanlah kalau kalau dulu aku ini dulu aku waktu belajar hukum masih di kuliah, negara itu ada tiga ada tiga syarat untuk menjadi negara. Pertama wilayah, kedua rakyat, ketiga pemerintahan. Nah, yang keempat tuh opsional. Opsional itu pengakuan dari negara lain. Nah, jadi dari pondasinya yaitu ada rakyat, ada negara, ada pemerintah dan ada wilayahnya, itu harus mengikuti relevansi dari zaman demi zamannya. Itulah konteks. Kalau mungkin dulu zaman dulu ya, misalnya kesadarannya memperbolehkan perbudakan, ya. Ya udah, moralnya di situ pasti akan melihat bahwa budak itu nggak ada masalah. Itulah pikiran. Jadi pikiran itu bentuknya adalah mewajarkan sesuatu pada waktunya. Itulah konteksnya. Nah, kalau sekarang, ketika kesadaran saat ini sudah sewajarnya untuk menerima kelayakan, kualitas hidup, tapi ternyata terbalik, berarti ada apa di situ? Pertanyaannya. Ada sebuah ketidaksadaran apa? Ya. Oh, waalaikumsalam. Bang Ibas ya, sehat selalu. Terima kasih telah bergabung. Jadi apa hubungannya nih teman-teman dengan apa yang aku bicarakan tadi? Kesadaran, kualitas hidup, yaitu bersamaan. Ini semua terjadi secara bersamaan. Sehingga kalau misalnya nih, ya, aku nggak tahu ini misalnya atau emang kenyataannya, banyak sekali yang menderita, ya, banyak sekali yang putus asa, itu ada apa? Nah, orang-orang terdahulu yang tercerahkan, itu
siapapun ya yang kita kenal namanya dari berbagai literatur agama ataupun yang memang mereka punya pengaruh ya untuk minimal minimal ya karena tidak lepas daripada ego, minimal ya mereka mensejahterakan bangsanya sendiri ya. Kesadaran dilapisi ego, yang egonya ya memikirkan rakyatnya. Alexander the Great. Atau yang kalau misalnya itu terlalu Europe, terlalu ke barat-baratan, misalnya yang ya nabi ya, nabi-nabi. Misalnya Ibrahim melawan siapa? Namrud ya. Moses melawan Firaun, Musa itu. Eh, Intinya mereka ingin mengubah sebuah pemikiran atau lebih tepatnya kesadaran masyarakat. Buddha Gautama yang dia heran kenapa di istananya itu penuh dengan makanan. Lalu dia keluar, ya, ternyata penderitaan terjadi di mana-mana di sekitarnya. Jadi selama 12 tahun mencari jawabannya. Begitu juga mungkin yang di sini kita tahu, ya, Nabi Muhammad itu resah terhadap kebodohan jahiliyah dari masyarakatnya sehingga menciptakan sistem dalam kurun waktu 22 tahun untuk merubah 180 derajat. Benar-benar berubah. Memang ada prosesnya, ada sebuah mungkin dalam tanda kutip apa ya? Pengorbanan, ada tanda kutip juga memang intrik, tapi itu semua untuk merubah kondisi. Nah, Indonesia sejak zaman merdeka batinnya nggak berubah-berubah. Sudah 80 tahun lebih nggak ada perubahan. Mungkin ada tapi sedikit-sedikit bagi orang-orang yang mau berubah, berkesadaran. Tapi kalau kita lihat pakai pola, mulai dari tindakan, sistem, tindakan maksudnya ya corruption gitu ya, itu nggak berubah-berubah. Jadi butuh apa nih? Butuh sosok baru kah? Butuh sosok tercerahkan apakah? Itu. Tapi kita nggak boleh untuk mencari keluar. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang tercerahkan, mereka mencontohkan lewat dirinya sendiri, bukan tentang orang lain. Jadi makanya tapi aku di sini nggak berbicara bahwa harus ada sosok-sosok tertentu yang dapat mengubah kita karena yang dapat mengubah adalah diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah selesai, maka keluarnya, sekitarnya itu juga akan otomatis berubah. Oke. Jadi ini masih panjang waktunya kan aku mungkin akan mulai meditasinya di sekitar jam setengah 10 ya, 21.30. Masih ada kurang lebih 22 menit lagi. Jadi kita mulai teman-teman. Ini merupakan malam ke-18 sudah tidak terasa. Bagi yang mengikuti dari awal program 21 hari ini, maka selamat ya. Karena beberapa hari lagi besok 19, 20, 21. Selesai. Selesai dan aku nggak akan, ini adalah program terakhirku ya di tahun ini. Jadi manfaatkan saya teman-teman tentang kesadaran yang bisa kamu peroleh ya. Semua ini demi kebaikan atau minimal kebermanfaatan. Kesadaran itu sendiri, oke? Jadi sekarang malam hari ini topiknya mungkin ada yang penasaran kenapa itu meditasi atau meditasi kekosongan itu apa? Oke. Apa hubungannya meditasi sama kekosongan? Terus kadang pas praktek meditasinya ada yang diam, ada yang hening, ada yang menggunakan frekuensi suara. Ya, halo Kak Navera, waalaikumsalam, silahkan, terima kasih telah hadir. Bagaimana sih kerjanya frekuensi suara ini? Apa yang bisa dieksplorasi dari kesadaran ini? Kita bersama-sama pada malam hari ini dengan teori-teori ya sebelum kita praktek juga. Jadi teman-teman seperti yang kita sadari dan udah kita ketahui sama-sama dari awal aku selalu membahas tentang koneksi dengan diri sendiri. Apa itu sih diri sendiri kan? Diri yang bisa kita sadari secara alami, pengalaman kita bukan sebagai pikiran, bukan sebagai perasaan, dan bukan sebagai tubuh, yaitu sebagai kekosongan.
atau sebagai kesadaran. Lebih tepatnya pada malam hari ini aku akan lebih sering berbicara tentang kekosongan. Kosong sama dengan isi. Lalu apa itu kekosongan? Hubungannya dengan kesadaran apa? Coba kita sekarang skip dulu ya kata-kata kesadaran itu. Kita sekarang hanya fokus pada kekosongan yang coba kita sadari dulu kosong itu apa dengan pikiran yang saat ini mungkin sibuk banget ya. Pikiran yang terjebak dalam rutinitas setiap hari dan bahkan lupa pada momen-momen saat ini yang bisa kita sadari sekarang di tiap waktu-waktu yang kamu sadari. Tiap waktu, artinya bukan saat ini sekarang, tapi memang yang sudah lewat tadi, sudah lewat ataupun nanti ya. Nah, ini kan pikiran lagi tuh, nanti mikirin nanti. Itu sebagai contoh aja. Jadi mau nanti, mau sekarang udah lewat, yang penting sekarangnya. Dan konsistensikan sekarangnya itu. Ketika kita sudah terbiasa konsistensi pada wilayah kesadaran, nah disinilah kemampuan kita untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, mau dalam diri, dalam batin, di sekitar, menjadi sadar bahwa kita bukan pikiran, tapi yang sedang berpikir. Ini penting, kenapa? Karena banyak sekali, termasuk diriku dulu, ya, saking tidak sadarnya, mau menyadari aja tuh sulit, karena memang melekat. Menyadari aku yang berpikir, bukan si pikiran itu. Coba cek ke dalam diri sendiri, apakah selama ini lebih banyak merespon sesuatu berdasarkan emosi atau berdasarkan pola yang lama. Kalau iya, berarti lebih melekat pada pikiran. Apalagi kalau misalnya kita sudah terus-terusan membawa atau menyimpan ya kebisingan dari suara-suara atau tayangan di kepala, sehingga sulit merasakan kedamaian. Ditambah lagi, pikiran itu dengan segala atributnya, sifatnya itu pasti mencari keluar, mencari kebahagiaan, mencari apapun alatnya ya, mau itu uang, pasangan, apapun itu. Yang mana di sini aku menyarankan kembali untuk kamu, jika ingin berpasangan atau minimal ya, coba kenali diri sendiri dulu. Kenali aja dulu diri sendiri. Banyak sekali yang dulu ya, banyak sekali yang memang aku hadapi ya, terutama pasangan-pasangan. Memang nggak semuanya ya, nggak semuanya kayak seakan-akan membaik lagi hubungannya. Karena memang pada dasarnya dari awal mereka udah nggak cocok, nggak selaras gitu. Aku hanya memberikan titik tengahnya aja, jeda. Tapi kalau dari awal tuh udah nggak cocok, ya udah mau gimana lagi. Tapi kenapa kok bersatu? Ya karena tadi, karena ada sebuah jalinan hubungan yang berasal dari pendaman. Dan aku nggak bisa bilang rata-rata ya, tapi memang kenyataannya rata-rata. Rata-rata banyak orang yang hanya mencari hubungan itu dari pendaman, mencari sosok lah. Sosok yang bisa memvalidasi semua emosinya. Bukan berarti dengan berkesadaran kita jadi kayak nanti nggak romantis, nanti kayak enggak merasakan cenat-cenat jatuh cinta, enggak. Disadari semua emosi itu secara totalitas, maka yang secara normalnya nanti ya, ketika ingin merasakan kedamaian, kenikmatan, ketenangan, itu akan didapatkan juga tapi memang bukan dari pendaman. Ini sangat-sangat tipis memang. Makanya banyak sekali ya uji coba gitu pada pasangan-pasangan itu dilihat gitu pakai survei itu 1 sampai 5 tahun aja. Nah, kalau 1 sampai 5 tahun aja tuh ya itu masa apa ya? Masa kebahagiaan aja gitu. Nah, di sisi lain kalau dari kesadaran nggak ada tuh waktu 1 sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya karena setiap saatnya di present momennya itu sudah ada perkembangan, ada gimana ya bahasanya tuh ada perubahan tapi perubahannya itu bukan yang kayak gini, bukan kayak kebosanan, bukan kayak seakan-akan jadi melirik yang lain dan lain sebagainya. Enggak. Memang ini sebuah hal yang sulit untuk kalau belum dialami sendiri dari
berkesadaran. Tapi poinnya, yang aku ingin bilang bahwa, ya secara sederhana, simpelnya, itu pasti karena satu hal, pendaman. Apa sih pendaman? Bagasi emosi, simpanan, keinginan, hasrat yang tidak diselesaikan. Nanti kan akan melihat lagi keluar tuh, ketika menghakimi orang lain, menjudge. Menjudge orang lain akan balik lagi ke diri sendiri. Contoh, dia kalau misalnya dalam pandangan masyarakat ya, orang-orang yang sudah berumur belum menikah kan ngejat tuh, nanti balik lagi ke dia sendiri tuh. Jadi aku kapan? Nah, kapan-kapannya itu dia tidak sadari, tapi berdasarkan dari pendaman, ujung-ujungnya ya mendapatkan, mohon maaf ya, pasangan yang sebenarnya bukan pasangannya, gitu aja. Nah, aku nggak bahas ini dari sisi spiritual dulu ya. Makanya tadi hanya berbicara tentang emosi. Ya, emosi, nggak cocok, ketidakcocokan yang begitu-begitu aja. Itu belum lagi dari sisi yang spiritual. Masih banyak lagi kalau mau bahas ini dari spiritual ya. Tapi nggak perlu kita pada malam hari ini, hanya cukup bahas kekosongan. Untuk mengosongkan apa yang kita tadi sebut label, ya. Termasuk apa yang kita yakini sebagai diri kita. Padahal itu hanyalah label. Aku udah umur segini, aku sudah menikah, aku belum menikah, tapi pasanganku belum berubah, pasanganku berubah, aku ingin pasanganku lebih baik, dan lain sebagainya. Yang label-label itu nggak akan pernah selesai jika terus-terusan hanya ada di pikiran. Jadi bukan pikirannya sebenarnya yang untuk diikuti, tapi pikirannya yang disadari. Itu berbeda. Sehingga sekarang kita akan menyadari salah satu kesadaran daripada fungsinya kesadaran ini ya, untuk menyadari pikiran, menemukan titik tengah kedamaian dalam kehampaan, dalam kekosongan. Ini adalah salah satu metode yang efektif, ya, kita sebutkan, atau mungkin yang sering disebut mindful ya, mindfulness. Dan sekarang juga mindfulness udah bukan sebuah kata ini lagi ya, bukan sebuah kata kayak, eh, kan kalau meditasi umum kan, kalau mindful tuh udah nggak umum sekarang. Udah kayak dijadikan sebuah alat juga, namanya MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, wah sampai begitu. Jadi ketika kekosongan, tapi kosong tuh maksudnya apa? Ada yang banyak menyalahpahami kosong tuh sama dengan hampa. Hampa hatiku, hampa terasa gitu. Hampa terasa hidup tanpa dirinya gitu. Nah, hampa itu berbeda dengan kosong. Hampa itu adalah perasaan sesak yang ketika ruang kesadarannya itu sudah dipenuhi oleh beban batinnya sendiri. Jadi seakan-akan bayangkan bahwa ruangnya sangat kecil, terus beban emosi transparannya itu mengembang sampai memenuhi ruang kesadarannya. Kosong, tapi itu hampa. Kosongnya tapi padat. Padatnya itu diisi dengan pendaman emosinya. Jadi gambarannya ruangnya kecil, tapi diisi gas gitu. Kayak gasnya itu besar gitu. Nah, jadi sesek dia. Itulah hampa. Berbeda dengan kosong, di mana kosong itu yang merupakan isi. Semakin besar kekosongannya, dia semakin berisi. Isi apa? Isi ketenangan. Isi yang dari awal merupakan kealamian dia, kesadaran dia. Makanya kosong sama dengan isi, karena tidak ada. Bang, udah mulai meditasinya belum? Sabar Bang ya, Bang Rudi. Yuk kita mulai 2 menit lagi, oke? Jadi, aku akan sampai mana tadi? Sampai kosong. Jadi intinya gitu ya, sudah paham bahwa kosong berbeda dengan hampa. Mungkin selama ini hampa sering dikaitkan dengan aku kosong, kayak tidak ada isinya, tidak ada yang memberikan aku validasi, tidak ada yang mencintai aku. Ya karena keluar terus, jadinya hampa. Sadari hampanya, oh ternyata hampa dan kosong adalah satu kesatuan, tapi pikiranku yang menganggap kosongan ini adalah sebuah yang hampa. Nah, jadi ketika kamu menyadari kekosongan itu, oh ternyata kamu adalah cinta itu sendiri. Dan ini butuh proses, butuh pelan-pelan, bahwa nggak semudah itu juga dengan omongan-omongan begini, bahwa terus nanti tiba-tiba, oh akulah cinta yang dapat memberikan semuanya. Aku yang bisa mencintai orang lain tanpa batas. Aku yang siap menerima apapun yang terjadi. Ya kalau wadahnya tidak siap juga, tiba-tiba dikasih sama semesta dalam bentuk tantangan yang berat, tambah lagi pendamannya gitu ya teman-teman. Jadi
Oke, kita kalau aku nggak muluk-muluk ya, nggak kayak seakan-akan dengan kelas testimoni yang melimpah ruah, memang itu nggak salah, tapi ada prosesnya. Jadi kalau Pak sistem di kelas-kelas berbayar dari yang berlimpah atau di luar sana punya kesadaran-kesadaran lain, mereka juga menggunakan sistem atau prinsip daripada hukum semesta, menyaring orang-orang yang ikut gitu. Tapi kenyataannya nggak gitu juga. Ada orang-orang yang ikut lebih banyak karena aku tahu bahwa di kelas-kelas kesadaran banyak grup dan grup itu aku juga masuk di salah satu dan banyak bukan salah satunya. Dan aku melihat banyak sekali orang-orang yang belum paham tapi malah jadi iri terhadap testimoni orang lain yang katanya sudah mendapatkan keajaiban. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang kok seakan-akan hidupnya stuck udah ikut kelas berbayar tapi malah lebih dapat pendamannya, lebih lebih dapat sebuah kehampaan itu. Nah, aku coba kalau mungkin semesta mengizinkan, aku akan coba untuk masuk di situ, di mana menjebatani orang-orang yang mungkin susah gitu ya mendapatkan kesadaran walaupun sudah ikut kelas, tapi mereka masih terus-terusan berharap. Ya, coba di situ aku masuk, makanya aku akan terus menyediakan gratisan seperti ini. Oke? Oke, sebelum ini ya, sebelum kita meditasi, aku jelaskan bahwa meditasinya biar yang mungkin masih baru di sini, belum pernah mengikutinya. Sekarang kita cenderung pakai frekuensi ya di minggu terakhir ini, karena frekuensi itu ada dampak mempercepat keselarasan, ketenangan, kesadaran kita. Karena setiap frekuensinya itu pada hari ini itu kita memakai yang 741 Hz. Itu kan udah tuh yang sebelumnya 528, 174, yang sebelum-sebelumnya itu. Nah, sekarang ini kita memakai 741 Hz. Oke, kita coba review dulu kemarin-kemarin kita udah pakai apa. 174 itu untuk fondasi ketenangan tubuh, kecerdasan tubuh, bahkan untuk mengurangi rasa sakit fisik, ya, menurunkan ketegangan otot. Yang 285 itu menenangkan diri kita dari semua ketidakamanan. Otomatis kita lebih merasa aman. Nah, yang 396 itu adalah untuk mengatur, memperbaiki energi, ya, yang mengganggu chemicalnya kita, seperti hormon. Secara otomatis ketika hormon-hormonnya sudah teratasi, maka releasing beban emosinya juga bisa secara otomatis melepas sedikit demi sedikit. Karena dari sejak sedikit demi sedikit itu, bukan berarti bisa langsung semua ya. Sedikit demi sedikit, itu kayak ada progres gitu. Kalau kita tuh tahu ada progresnya, oh berarti bisa nih, bisa berjalan nih. Nah, dari situ kan bisa lebih bergerak lagi. Nah, yang coba diulangi lagi frekuensinya, Bang. Oke, oke, oke. Kemarin, jadi yang kita ini, dari yang 7 hari terakhir, ini yang untuk keberlimpahan memang, untuk menerima. Pertama, aku memakai 7 hari pertama itu berbeda. 7 hari kedua itu berbeda. Nah, ini yang 7 hari sekarang nih. Ya. Nah, jadi pertama itu 174 ya, 174 Hz. Oke, catat ya. Yang kedua tuh ada 285 Hz. Ya, 285 Hz. Tiga tuh ada 396 Hz. Ya. Yang hari ini itu 417. Sorry, sorry, sorry. Hari ini tuh 741. 741 Hz. Ya. Tapi kemarin kita sudah 417, ya kan? Besok kita 528, terus nanti ada 639 Hz, 852, barulah 963. Fungsinya Bang dari masing-masing frekuensi. Oke, aku jelasin ya. Ini ya, aku jelasin satu-satu ya. Jadi sebelum kita meditasi. Yang pertama, 174 Hz. Ini adalah frekuensi pertama ya, untuk membantu menenangkan tubuh ya, bahkan ini mengurangi ketegangan otot. Nah, itu aja dulu ya, gampangnya.
Terus selanjutnya yaitu 285 Hz. Nah, ini tadi kan kalau yang itu pondasinya. Sekarang kecerdasan tubuhnya 285 untuk lebih membantu regenerasi, penyembuhan, yang mengatur vibrasi dan hormon. Nah, yang selanjutnya 396 Hz untuk penyelesaian rasa bersalah. Nah, sistem-sistem tubuh itu mulai beradaptasi dengan semua beban-beban. Jadi adaptasi itu ruang tubuh kita, ruang kesadaran kita tuh lebih berkembang. Bukan berarti menerima beban emosinya, belum, karena belum sampai situ. Tapi lebih aware, lebih sadar terhadap beban-beban emosi untuk segera disadari. Kalau nggak segera disadari, ya dia akan tetap stay di situ, tapi tetap ada apa ya, penyadaran, perlawanan sih. Kalau kita pakai bahasa lebih mudahnya ya, perlawanan dari kesadaran kita. Belum, Kak Tian, silakan silakan bergabung. Jadi aku baru jelasin aja sedikit demi sedikit frekuensinya. Selanjutnya itu 417 Hz. Nah, ini untuk sebenarnya ngedobrak nih, ngedobrak. Tadi kan masih ada emosinya, beban emosinya kan. Sekarang 417 itu untuk ngedobrak. Nah, ngedobrak apanya dulu nih? Perasaan sama pola pikir negatif. Nah, di sini tuh barulah mulai bisa masuk ke titik selanjutnya 528. Ini netral. Netral. Nah, netral berarti sudah mulai menyadari frekuensi cinta. Otomatis ya, fungsi-fungsi dari sel-sel tubuh mulai ada keselarasan. Oh, intinya membuka hati. Jadi 528 itu mulai membuka. Nah, pada hari ini tuh 741 meningkatkan kesadaran diri. 741. 741 Hz ya. Oke, teman-teman siap bermeditasi? Adalah hari ini kita akan mendengarkan 741 Hz. Jadi memang ini adalah frekuensi khusus untuk memandu ya, membantu kesadaran kita lebih naik lagi. Oke, kita siap-siap dulu. Oke, tarik nafas yang dalam, sediakan tempat duduk yang nyaman, lemaskan tubuh, bersihkan dari ketegangan, dan amati saja nafas, atau bahkan lupakan saja kamu sedang bernafas, dan biarkan saja pikiran yang tayang dan tenggelam. Kita mulai ya teman-teman.
Halo, teman-teman, sudah bisa membuka matanya. Saya kalau sudah terbiasa nih makin lama makin nggak terasa ya. Tapi justru nggak ada masalah. Semakin terbiasa, semakin tidak terasa berarti itu artinya secara kesadaran tuh saat itu, di momen itu. Di momen pada saat kita memasuki kedalaman batin kita sendiri, itu sama saja ya, sama dengan berbicara dengan diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri itu bukan berarti harus ada kata-kata yang muncul, nggak perlu. Jadi atau terkoneksi lah dengan diri sendiri. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan boleh atau ada yang mau diekspresikan terkait dengan pengalaman meditasi malam hari ini ya, atau yang sudah sebelum-sebelumnya atau mungkin sudah mulai mengalami perubahan ya. Ya, pasti makin terasa sebentar karena memang sudah terbiasa untuk masuk ke dalaman batin sendiri. Nah iya, nggak ngerasa apa-apa tuh justru bagus karena sudah mulai bisa masuk dalam kondisi ketenangan hakiki itu, ketenangan yang nyaman. Nanti bahkan kalau mau coba di tempat-tempat yang, nah dengan ketenangan yang sama ini coba di tempat-tempat yang mungkin selama ini dianggap menakutkan. Coba aja, nggak apa-apa sekitar 3 menit aja berdiam diri gitu. Ya, 3 menit aja, tapi itu bagaimana ekspresi daripada tubuh kita sendiri. Kalau misalnya menyimpan sebuah ketakutan, kekhawatiran, ya mungkin kalau di Indonesia kan lebih takut yang namanya tempat-tempat angker. Gak ada tempat-tempat angker itu. Eksistensi daripada pemikiran-pemikiran yang menyebabkan sebuah tempat angker itu jadi ada. Ditambah mungkin ada energi-energi. Tapi kalau energi-energi yang sebenarnya merupakan fenomena, disadari oleh kita yang sudah membiasakan diri masuk ke dalam kondisi batin yang tenang, itu benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Nggak benar-benar, nggak ada yang terjadi. Oke, Bang, kenapa ya? Aku sering merasa jelek atau kurang, walaupun banyak yang muji, tapi dalam hati aku membantahnya. Nah, disadari, Kak, bukan dibantah, bukan ditolak. Ya, justru ketika merasa jelek, itu adalah momen dan tanda memang ada nih yang dipendam oleh diri kita sendiri. Entah ngatain diri kita kurang, merasa tidak berharga, ditambah lagi ada yang memuji. Nah, dalam hati, dia pasti ada akan penolakan dengan cara membantah. Nah, membantahnya itu kita tidak tolak juga, cuma cukup divalidasi ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa memvalidasinya dengan cara-cara yang benar dari kesadaran, ya kan? Dengan berdiam diri, dengan kosong, dengan memikirkan pertanyaan tentang kesadaran bahwa aku membantahnya. Oke, bisakah aku menerima bahwa aku sedang membantah diriku sendiri yang jelek atau diriku sendiri yang tadi dipuji. Nah, terus apa yang terjadi ketika aku membiarkan diriku merasakan, oke, seingatku dulu sering dikatakan jelek sama ortu, berarti ada pendaman itu. Nggak disadari saja. Ya, memang butuh proses, tapi kita sekarang sudah mengerjakan hal itu dengan tepat, dengan benar. Mau cepat atau lambat, tapi yang jelas kita sudah berada di tempat yang tepat, atau berada di kondisi yang tepat. Sehingga ketika mulai muncul semua perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa aku dulu jelek, semua pendaman-pendaman itu ada. Nah, tinggal kita sadari sebagai kehadiran bahwa bahwa semua kata-kata itu, semua kata-kata dan kalimat yang terasa menyakitkan itu, tolong ya kamu eh, ini bicara pada semua kata-kata itu bahwa kata-kata yang jelek, aku adalah jelek. Sekarang aku akan merasakanmu dulu secara total rasa sakitnya. Setelah itu, setelah sudah terbiasa merasakan rasa sakit itu, biarpun sakit mungkin biarpun jelek banget, biarpun gak enak banget, setelah itu, setelah minimal ada pengurangan, misalnya dari 1 sampai 10, misalnya tadi 10, sekarang 8. Dari situ bolehlah mengizinkan bahwa bisakah aku membiarkan kamu tetap hadir di sini selama yang kamu mau, selama yang kamu mau. Oke ya. Biasanya setelah biasanya bergejolak Mas, iya pasti. Makanya ini ada prosesnya, Mas Anton, pasti itu. Jadi aku nggak berbicara langsung ya, langsung. Pasti ada bergejolaknya. Justru aneh kalau nggak bergejolak, justru aneh kalau nggak ada penolakan, nggak ada perlawanan.
Masa iya ada ego, egonya sudah kita perlu mau sadari, terus nggak ada penolakan. Ya, berarti itu apa? Sesuatu entitas yang dalam diri kita yang bahkan apa ya, nggak kita sadari atau nggak kita kenali. Pasti dengan semua yang sudah disediakan semesta ini, hukum mutlak bahwa pasti ego itu akan menolak, pasti bergejolak. Sehingga tadi, biarkan saja dulu. Tapi ini membiarkannya setelah ada pengurangan, setelah ada penurunan. Oke, tadi sebelum ada membiarkan apa? Tadi apa? Meng menyadari atau mempertanyakan, mempertanyakan dulu. Pertanyaan itu makanya yang paling utama dari kesadaran. Bukan begini ya. Jangan sampai salah paham tentang pertanyaan, kenapa ini hidup, kenapa hidup yang seperti ini terjadi kepadaku? Itu bukan pertanyaan, itu hanya memvalidasi ketidaksadaran atau memvalidasi emosi dalam bentuk pelarian, penekanan, ya, repressing atau enggak pengekspresian dari semua yang terjadi. Hidupku kok susah banget? Itu kan pertanyaan kan memang. Hidupku kok nggak enak ya? Itu kan pertanyaan. Tapi bukan itu. Pertanyaan daripada kesadaran, itu benar-benar kita sadari dulu. Seperti yang paling gampang dicontohkan oleh Sedona, bisakah aku ya melepaskan semua rasa sakit ini? Kalau nggak bisa, masih ada penolakan, ya sudah. Bisakah aku ya membiarkan atau belum membiarkan? Bisakah aku ya merasakan dulu nih, merasakan total. Coba rasain dulu sampai dia tuh 10 ya. Naik banget rasanya jengkel. Di kesadaran nggak ada yang perlu disesalkan, maksudnya nggak perlu ada yang kayak seakan-akan jadi negatif. Kalau kamu mau marah, marah aja. Kalau kamu kesel setelah mengingat semua kejadian itu, mau sampai ngomong ya mohon maaf anjing ya, babi gitu ya. Itu silahkan, silahkan. Memang harus begitu prosesnya. Tapi setelah itu, karena kamu mulai daripada kesadaran, bukan sekedar hanya pengekspresian, mau sampai banting-banting, mukul-mukul barang, tapi kamu ingat bahwa sedang berusaha atau sedang bekerja daripada kesadaran. Ingat itu wajib, itu niatnya sudah tepat dari situ. Sehingga pasti akan ada mulai nih pergeseran dari yang tadi penerimaan, dari yang tadi mempertanyakan dari kesadaran, berarti sudah mulai menikmati ya dalam tanda kutip menikmati sensasi di ruang kesadaran semua emosi itu, barulah dia bisa turun sedikit demi sedikit. Ketika turun sedikit demi sedikit, barulah mulai ke pertanyaan, bisakah aku membiarkan semua emosi ini dan baru berkata-kata kepada semua emosi itu, aku izinkan kamu untuk hadir selama yang kamu mau. Nah, di situ latihan dan prosesnya. Tapi disambil juga dengan latihan-latihan katarsis yang lain. Walaupun sulit dengan kata-kata, maka latihan katarsis yang lain seperti mirroring, bercermin, atau hanya sekedar meditasi. Tapi memang meditasi kadang nggak cukup. Saran aku yang pertama adalah dengan latihan mirroring, bercermin. Nah, Bang Anton, Ajistia, bagaimana Mas cara menyikapi orang zolim kepada kita? Jika orang zolim yang masih ada, ya, jika dia adalah keluarga sendiri, ya, jika mungkin dia rekan kerja atau apapun, otomatis kita nggak akan bisa merubah dia, itu pasti. Hal yang bisa kita lakukan adalah, sebagaimana pengalaman aku dari dulu ya, dipecat dari berbagai tempat, disuruh ini dan itu, ya, direndahkan dan segala macam, ya. Dulu memang kalau aku sebelum mengenal kesadaran ya sama aja sakit hati juga gitu, pengen bunuh aja. Tapi ya semakin lama semakin sadar bahwa orang-orang yang sebenarnya mengalami hal-hal, mereka mengalami bahwa dirinya itu penuh dengan rasa kekurangan. Jadi otomatis efeknya adalah narsistik ya, merasa terpisah, dan merasa takut sebenarnya mereka terhadap hidup mereka sendiri. Otomatis mereka nggak akan mengenali diri apapun yang disebut dengan kesadaran. Dan akan cenderung menyakiti orang lain. Ya. Sehingga kalau orang-orang seperti itu ada dan memang dari semesta mengizinkan eksistensi mereka ada sebagai bagian daripada dualitas, dan sebagai kita yang ingin menghindari orang-orang zolim, pertama, kita tahu bahwa kita nggak akan merubahnya dia. Kita nggak akan bisa merubah dia dulu. Nggak usah berpikir untuk merubah. Yang kedua adalah kita ke dalam diri sendiri, bahwa
Ucapkan atau sadari tidak ada segala sesuatu melainkan aku yang menciptakan. Nah, ini penting. Kenapa? Banyak sekali orang-orang ya merasa dirinya korban. Ketika kita merasa diri sebagai korban, maka semesta juga mengizinkan selalu senantiasa untuk menjadikan kita sebagai korban. Maka latihan pertama yang digunakan adalah sekarang sadari bahwa tidak ada segala sesuatu, nih kalimatnya adalah tidak ada segala sesuatu kecuali melainkan gitu ya. Tidak ada segala sesuatu kecuali aku yang menciptakan. Atau tidak ada segala sesuatu melainkan aku yang menciptakan. Nah, di situ dulu. Itu untuk membuat si ego yang tebel, ego kita yang tanpa sadar merasa menjadi korban, walaupun memang realitasnya ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang zolim kepada kita, tetapi di saat yang bersamaan dari kesadaran bahwa ini semua terjadi karena adanya keterhubungan antara diri kita dengan dia. That's the definition of fate. Itulah sebenarnya definisi daripada takdir. Kenapa kita bisa dilahirkan jadi begini dan begitu, dari keluarga begini dan begitu, ketemu dengan orang begini dan begitu, itu karena fate, takdir, yang merupakan kalau dari kesadaran eksistensi, frekuensi, vibrasi. Sehingga sekarang kita ubah transisinya. Eksistensi kita dari frekuensi, yaitu menyadari diri kita bukan sebagai korban, ya, tapi dari sebagai aku yang menciptakan segala sesuatu ini, menciptakan, pencipta, the creator of our reality. Nah, dari situ pasti mulai muncul pikiran-pikiran yang menolak. Masa iya, apa iya, dan segala macamnya. Atau menolak bahwa ini nggak mungkin, ini munafik, dan lain sebagainya. Kan aku korban, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita kerjakan prosesnya dengan kesadaran. Seberapa besar pendaman yang kita punya, di situ yang kita kerjakan. Setelah selesai, maka kita baru bisa menerima bahwa we are the creator of our reality, kita adalah pencipta daripada realitas yang kita kerjakan, termasuk ada orang-orang yang zolim kepada kita. Nah, langkah berikutnya, setelah kita selesai, kita sadar bahwa kita yang menciptakan segala sesuatu, barulah kita bisa bersikap positif secara otomatis, tanpa harus menolak orang-orang itu, tanpa harus bahkan membalas. Ya, kalau misalnya masih ada perasaan yang membalas, wajar. Tapi coba disadari dulu, bahwa apakah memang aku yang ingin membalas atau egoku. Karena aku yang sejati itu pasti tidak akan ingin membalas itu. Aku yang sejati hanyalah ada ketenangan, berarti yang sudah tenang dan ingin tenang, ingin nyaman. Nah, jadi ketika kita sudah terbiasa bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu, realitasku sendiri ya, realitas apa yang telah terjadi dalam hidupku, maka dari situ pelan-pelan ada transisi, ada pergeseran kesadaranmu menuju ke kamu yang mana nih, mau memilih, kamu bisa memilih. Apakah terjebak pada situasi yang begitu terus, ada orang-orang zolim ini, atau segera bisa menghindari atau menghentikan. Menghentikan dengan cara apa? Bukan berarti kamu merubahnya. Nanti mau dia berubah atau enggak itu terserah. Itu hasil bukan kita yang menentukan. Hasil akhir bukan kita yang mengendalikan. Tetapi yang perlu kita sadari cukup diri sendiri. Koneksi terhadap kebatinan, kesadaran, memang abadi, spiritualitas. Terakhir bahwa ketika kita sudah sadar, kita yang menciptakan realitas, terus kita berpraktek, ya katarsis emosi-emosi kita itu, barulah kita ya terus memilih realitas yang ingin kita lakukan atau realitas ingin kita pilih di frekuensi mana. Misalnya tadi ingin tenang, ingin bebas dari orang zolim itu. Selanjutnya ya, mungkin di tengah-tengahnya tuh sebelum kita ke tahap akhirnya, pasti nih masih menolak nih dengan semua ide-ide kesadaran. Nggak apa-apa, nah proses juga itu. Memang kita akan lebih sering membahas di prosesnya, karena prosesnya itu yang lebih panjang daripada hasil-hasil akhirnya ini. Nah, kalau kita urut secara ini urutannya ya, biar secara umum aja. Tadi semuanya dikerjakan, terus ada hasil akhir, ya hasil akhirnya adalah tinggal kamu selesaikan semua permasalahan yang sebenarnya itu semua nggak ada masalah. Ternyata masalahnya hanya di pikiran. Cuman ini pentingnya. Jangan jadikan ini, perkataan ini, kalimat ini sebagai bypass, sebagai hanya sekedar kayak ingin melarikan lagi. Jadi ada pelarian lagi dari orang-orang yang seakan-akan zolim. Terus kita pakai cara spiritual, cara kesadaran, tanpa benar-benar melihat ke dalam batin kita, emosi kita, secara total ya, menerima itu semua. Yang justru semua teknik-teknik yang dari kesadaran ini malah jadi pelarian. Nah, kalau jadi pelarian, apa yang terjadi?
bukan hanya satu dua orang, mungkin orangnya ganti gitu ya. Mungkin kita udah selesai dari orang-orang yang itu, tapi ada orang baru lagi yang lebih zolim lagi atau yang zolimnya sama. Sebenarnya kalau dari kesadaran, mau nanti ada orang zolim atau enggak, mau nanti selanjutnya berikutnya ada lagi, tapi yang terjadi kenyataannya, batin kita tuh tetap nyaman. Batin kita tuh tetap enak, sehingga kita tidak terganggu atau terpengaruh dari realitas luar. Nah, kesimpulannya, oke ya, kita simpulkan nih ya, untuk jawabannya, pertanyaannya Anton Aji Setiawan ya. Kesimpulannya, oke ya, aku singkat nih, mungkin tadi rumet banget. Satu, ya, bebaskan diri dari identitas korban. Oke. Dua, prakteklah atau katarsiskan emosi. Ya, semua pendaman-pendaman emosinya diselesaikan, termasuk emosi terhadap orang-orang yang menzolimi. Ketiga, memilih realitas dari kesadaran atau kehendak bebas. Nah, ini sebenarnya dari ketiga ini sudah pasti itu solusi untuk selesai, bahkan bukan menghindar lagi, selesai dengan orang-orang zolim. Gitu. Mantap Mas, makasih sama-sama. Karena mereka itu benci tidak suka kepada kita. Yap, sebenarnya mereka benci terhadap diri mereka sendiri, yang cerminnya adalah diri kita. Karena begitu. Kenapa mereka benci sama diri sendiri? Karena nggak kenal. Diri sendiri itu yang mana? Diri sendiri itu yang kesadaran. Gak ada sesuatu gak ada sesuatu di luar gak ada sesuatu di dunia ini selain daripada diri kita sendiri. Diri sendiri itu. Diri itu apa? Ya diri sejati yang kesadaran. Yang sebenarnya namanya bukan kesadaran, yang hanya diri. Terus dirinya dihapus. Set, yang hanya ada pip. Ini apa itu sebenarnya nggak ada. Nah, karena ini susah, abstrak, absurd untuk dijelaskan, orang akan cenderung mengira bahwa identitasnya adalah aku. Aku yang kaya, aku yang punya uang, aku yang ini, aku si A, aku si B, aku si C. Kalau aku ini, maka kamu bukan. Kamu adalah orang lain. Kamu bisa ku hina, kamu bisa ku maki-maki, kamu bisa ku benci, kamu bisa ku sakiti. Itu kan sangat sederhana dan simple. Cuman kenapa orang nggak sadar ya? Karena berada di identitas atau kemelekatan terhadap semua yang dia pikir dia adalah itu. Oke, Bang Putra, cara mirroring itu gimana, Bang? Jadi di sini teman-teman mungkin yang masih baru, masih awam terhadap mirroring ya. Mirroring itu sederhananya benar-benar sendirian. Jadi siapkan dulu cermin ya. Waalaikumsalam ya Kak Yuni Kazi. Jadi mirroring itu siapkan cermin yang seukuran tubuh. Minimal minimal tuh dapat muka sampai lutut gitu. Nanti kita duduk ya. Duduknya itu benar-benar tanpa pakaian. Semuanya luntur. Semua pakaian dilepaskan. Makanya ini sendirian. Yang sama pasangan nanti bukan mirroring jadinya. Sendirian ya. 30 menit sampai 1 jam. Minimal 30 menit. Ya. Minimal 30 menit. Selama berapa lama? 7 sampai 14 hari. 7 sampai 14 hari. Sebenarnya 7 sampai 21 hari, tapi ada segmen 14 hari itu udah cukup. Nanti mau dilanjutkan lagi ke minggu berikutnya ketika minimal di 14 hari itu sudah ada apa ya? Bukan pergolakan, apa sih? Abreaction namanya itu. Sebuah pengalaman, experience yang bisa kamu alami secara total untuk melihat dirimu bukan sebagai pikiran, bukan sebagai perasaan, bukan sebagai tubuh. Makanya benar-benar ini tanpa busana. Gitu Bang Putra ya, mirroring tuh gampang. Yang penting tuh terus apa nih yang dilihat? Yang lihat sensasi semuanya dari tubuh ya. Wajah, terus nanti pelan-pelan lihat tubuh, lihat ke bawah, terus. Tapi kalau misalnya yang natural di mana? Biasanya hanya melihat wajah. Terus nanti bergerak pelan-pelan, lihat ke tubuh. Nanti naik lagi ke wajah. Nanti kan mulai muncul tuh semua perasaan pendaman yang selama ini ditolak-tolak dari dulu ya. Mungkin trauma, mungkin beban, mungkin dogma,
mungkin doktrin, mungkin dikata-katain, mungkin dendam, mungkin penderitaan yang selama ini, kenapa aku hidup, kenapa begini dan begitu, yang bahkan membuat diri kita seakan-akan jadi apatis dan lain sebagainya. Aku sendiri banyak yang muncul ketika praktek pertama kali ya. Apa ya, aku menyadari diriku memang terlalu ini ya, dulu tuh sampai di hari pertama, hari kedua itu ada gain-nya, ada hasilnya. Hari pertama kayak, "Oh, aku tuh yang ini," gitu. "Aku tuh yang ini, aku bukan yang itu," gitu. Terus yang kedua, "Oh, ternyata aku menyadari aku selama ini malah mengejar." Yang ketiga, aku hanya mencari-cari ilmu yang nggak penting-penting lah. Padahal kalau dari kesalahan nggak penting, tapi menurutku bagi aku yang dulu itu penting banget cari-cari ilmu tuh. Hey, hey, sampai sampai aku kejar-kejar gitu kan, ilmu-ilmu tuh. Nah, terus selanjutnya sampai akhirnya, oh, oh, sampai di, oh, ya udah selesai. Kalau aku ngelain 21, aku ngelakuinnya 30 hari penuh, 30 hari penuh, 1 jam penuh. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu begitu, cukup 14 hari. Aku dapat esensinya 14 hari dan 30 menit. Itu ya teman-teman. Oke, makasih Bang, sama-sama. Ketika kita dihina, dicaci, dijatuhkan, tapi respon emosi sudah tidak ada, apakah ada perubahan? Bang Marcel Maulana Ibrahim ya, ketika nih, ketika kita dihina, dicaci, dijatuhkan, tapi respon emosi sudah tidak ada, apakah ada perubahan? Oke, yang merasakan ini kalau Mas Marcel sendiri ya, respon emosinya sudah tidak ada, ya, dicek dulu itu berasal dari apatisme atau memang penyadaran. Karena sejatinya kita, ya, kita melihat, yang bisa melihat memang diri sendiri. Apakah kita merasakan itu dari kelapangan kita, ya, ke rasa cinta kita terhadap orang yang mencaci maki kita, atau ini justru hanya sekedar mekanisme pertahanan dari pikiran untuk menyabotase, untuk menutupi semua perasaan itu, dan kita tidak menyadari emosi itu. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah ada perubahan dari setiap praktek kita, apakah dengan kita praktek terus kita dihina, dicaci gitu ya, sampai emosi kita sudah tidak ada, yang sebelumnya mungkin ya, sebelum praktek gitu. Yang sebelumnya mungkin kita tuh kayak kesel, jengkel, marah, terus setelah praktek respon emosinya sudah ada, bisa jadi itu merupakan perubahan. Tetapi ini yang tricky, bahwa yang tahu ini hanyalah diri sendiri. Jadi coba, aku nggak tahu, karena aku nggak tahu, aku bukan yang mengalami kamu, aku mengalami aku sendiri. Jadi ketika kamu mengalami diri sendiri, respon emosi atau emosi kita itu yang nggak ada itu benar-benar damai, benar-benar utuh ya, sebagai kesadaran, sebagai cinta, atau hanya sekedar ya repressing ya, itu yang tahu rasanya ya diri sendiri. Itu sebenarnya gitu ya, Bang Marcel. Tentu kalau misalnya dari praktek kesadaran apakah ada perubahan, tetap ada perubahan. Tetapi setelah sampai pada pertanyaan, ketika kita mengalami semua pencacian, dihina orang, yang merasakan emosinya ya diri sendiri. Jadi yang tahu rasanya ya tetap diri sendiri. Kalau sebelumnya sensitif pasti meluap, tapi sekarang pikiran diam. Oke, berarti memang ada perubahan dari kesadarannya. Berarti itu sudah berada di jalur yang tepat. Selama memang bahkan pikiran diamnya atau emosi yang tadinya kayaknya diam itu juga disadari. Oh, gini ya. Sadari juga rasa diamnya. Nah, berarti kalau sudah disadari rasa diamnya dan muncul lagi semua kesadaran atau semua hal-hal yang tadi kamu rasakan, lebih peka lagi terhadap semua sensasi emosi itu, sampai dinetralisir dan akhirnya sekarang diam pikirannya dan lebih damai, berarti memang itu kesadaran. Lebih tepatnya adalah kemurnian daripada rasa kasih, cinta, yang tadinya meluap-luap kan, sensitif, dan sekarang jadi diam. Nah, berarti itu memang merupakan kesadaran. Itu ya Bang Marcel ya. Kim, saya mempelajari tentang kesadaran malah sering berdebar di dada. Kenapa ya?
Oke. Berdebar di dadanya itu sakit nggak? Atau hanya sekedar sensasi? Saya mempelajari tentang kesadaran masa yang berdebar di dada. Bentar ya. Aku juga coba ini nih. Coba channeling dulu. Oke. Jadi untuk Kim ya, kesadarannya itu sensasi ya. Coba. Oh ya, sekedar sensasi. Berarti oke. Nah, karena ini mulai peka terhadap sensasi dan emosi yang mungkin sebelumnya itu dia tertimbun ya. Jadi sekarang otomatis belajar kesadaran jadi lebih peka. Nah, inilah titik awal kita bisa menyadari emosinya, sensasinya. Setiap tadi eh, muncul ya emosinya, kan muncul sensasinya. Nah, di saat itu juga, that exactly the moment for we ini itu adalah saat yang tepat untuk kita menyadari atau melepaskan perasaan pendaman emosi itu atau sensasinya. Justru bagus, ini malah lebih peka dan kita jadi lebih tahu mana tubuh, mana pikiran, mana perasaan. Makanya berdebar-debar. Kalau mungkin yang dulu sebelumnya ini ya random, bukan random apa? Dia kayak benda-benda yang kita tuh nggak tahu tempatnya di mana gitu. Jadi sulit banget untuk ini narik-nariknya. Tapi kalau emosinya kita sudah sadari, jadi kita bisa merasakan sensasi itu, kita lebih peka dan lebih mudah untuk menyadari. Dan ketika muncul sensasinya, di saat itu juga lah momen yang tepat untuk melepaskannya atau menyadarinya atau menerimanya gitu. Makanya dengan kesadaran dipraktekkan saja teknik-tekniknya untuk segera menerimanya. Nanti ketika sudah lama-lama kan berproses kan, proses itu pasti akan menuju ke tempat yang lebih damai. Sekarang dan seterusnya. Bang, kenapa kalau mirroring lama-lama malah berilusi jadi takut? Ganti mirroringnya apa, Bang? Enggak, justru bagus, Kak ini. Nggak perlu ganti mirroring. Justru itu yang menjadi ini prosesnya. Justru malah bagus ketika mirroring lama-lama ilusi jadi ketakut. Berarti ketakutannya muncul dong. Ya kan? Ada yang wajahnya, mohon maaf ya, jadi babi. Ada yang wajahnya jadi anjing. Ada yang wajahnya tuh jadi seakan-akan berubah jadi setan, jadi genderuwo, ada karena itu semua merupakan pantulan dari batinnya ke permukaan pikirannya. Termasuk kalau misalnya nggak pakai pikiran, nggak pakai tayangan, yang muncul apa? Sensasinya kan, rasa takutnya kan, atau nanti ada yang benci, ada yang marah, ada yang dendam. Lagi mirroring, emosi, lepaskan aja, teriakin aja, wah, selama selama nggak ganggu orang ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Kak harus begitu, harus segera disadari karena ketika ilusinya ya, memang pasti ada ilusi itu ya, makanya ilusi itu begitu, kayak ada tapi yang nggak ada itu ilusi. Ketika muncul rasa takutnya itu ya, kalau misalnya respon kita nggak untuk teriak, sadari aja, hadapi, memang begitu, itulah ketakutan kita sendiri. Ada orang yang aku udah mirroring kok nggak terjadi apa-apa, biasanya itu dua ya, memang dia nggak punya apa-apa, dia hanya mencoba-coba mirroring, atau saking apatisnya dia, emosinya bertumpuk di dalam sampai akhirnya dia nggak bisa terjadi apa-apa. Tapi minimal pasti terjadi karena ada suatu hal yang didapatkan dari mirroring itu, kecuali pikirannya mensabotase, mengapa ya, memanipulasi bahwa ini nggak terjadi apa-apa. Dari semua pengalaman, dari semua yang aku alami sendiri dari mirroring, se ekstrim pikirannya, kritis bagaimanapun, pasti akan ada hasil, pasti akan ada sign, tanda. Nah, apalagi sejelas dimana kalau mirroring lama-lama ada ilusi ketakutan. Jadi mirrornya nggak diganti, tapi mirrornya dilanjutkan dengan lebih persiapan. Persiapannya adalah dengan bertanya, apakah aku sudah siap, apakah aku bersedia mirroring ini dalam waktu 1 jam dan seterusnya. Jadi dipersiapannya itu untuk lebih buka lagi gerbangnya nih, biar keluar. Semakin keluar semakin cepat, semakin banyak semakin keluar. Tapi kalau memang sedikit-sedikit, maka dia akan kayak rasa takutnya, dia pelan-pelan sedikit.
Nah, untungnya muncul kan, muncul itu segera disadari. Nggak apa-apa Kak Yeni, memang sebenarnya begitu. Justru malah bagus ketika ilusinya keluar, rasa emosinya, ketakutannya keluar. Aduh takut Bang jadi mundur, takut. Enggak, enggak sebenarnya. Berarti sekarang ketakutannya aja, nggak usah mirroring dulu deh, ketakutannya aja sekarang disadari deh, lewat Sedona Method deh, gitu. Apakah pendaman itu bisa muncul melalui mimpi, Kak Wi? Iya, bisa. Cemas, takut, jengkel, emosi meluap, badan panas itu sudah terlewati. Pikiran emang diam sendiri. Oke, bagus Bang Marcel Maulana. Itu sudah merupakan tahapan proses kesadaran. Selanjutnya dari sebelumnya yang punya emosi meluap-luap, badan panas. Ya berarti sekarang pikirannya sudah berada di kondisi mindful. Nanti kita tinggal lanjutkan lagi di kesadaran. Aduh takut Bang, jadi mundur aja. Takut ke dunia lain gak balik lagi. Nah jadi tulis dulu Kak, apa permasalahannya ketika mirroring? Takut, tulis ketakutan, kekhawatiran, ya. Terus ke dunia lain, semuanya itu ditulis, ya. Setelah ditulis, itu gunakan Sedona Method. Memang fungsinya untuk apa aja? Apa nggak cukup menyadari aja? Jadi menyadari bisa, cuman prosesnya cukup lama. Nah, dan pakai Sedona Method itu juga membantu. Tetapi ada katarsis yang pikiran, perasaan, dan tubuh itu satu kesatuan holistik. Itulah mirroring. Nah, kalau takut mirroring, ya, kalau takut mirroring, ada muncul ketakutannya. Nah, berarti kita fokusnya di ketakutannya dulu itu, ya. Tadi semua tulis, berarti semua ketakutannya disadari lewat Sedona Method dulu. Untuk persiapan ke mirroring. Nah, gitu dulu deh. Berarti pendaman yang muncul melalui mimpi diproses melalui Sedona. Iya, bisa Sedona Method. Atau mirroring. Atau kalau nggak siap mirroring, Sedona dulu. Kayak memang ini benar. Ini dari banyak pengalaman, banyak yang takut mirroring. It's okay. Kalau gitu jangan dipaksa. Cukup jadikan persiapannya dulu. Oke, sebentar. Kak Susana, apakah kalau yang udah sampai itu bercermin sudah tidak nampak? Bercermin sudah tidak nampak. Enggak, bercerminnya biasa aja. Jadi bercermin tanpa busana itu biasa aja. Benar-benar fresh ya, clear, nyaman, damai. Itu. Nggak perlu sampai kita hilang dari cermin. Kalau hilang dari cermin itu juga masih ilusi ya. Masih pendaman dari pikiran untuk melarikan realitas. Karena nggak ada yang sejujur cermin sebenarnya. Cermin itu adalah fasilitas dari semesta untuk melihat kesadaran kita lewat pantulannya. Sedang method itu gimana bang caranya? Ada tiga pertanyaan bang Agung ya. Kalau enggak, kalau mau yang lengkap tuh yang kemarin aku jelasin Sedona Method sih. Tapi paling minimal tuh tiga. Kan nggak perlu penjelasan kan. Yang penting lakukan aja tiga ini. Ketika semua emosi yang tadi ingin dinetralisir, ingin disadari, atau ingin dilepaskan, itu gunakan tiga pertanyaan. Contohnya, marah. Marah ya. Marah nih, lagi jengkel nih, lagi kesel nih. Atau lagi takut nih. Apa nih, mau pilih marah atau takut? Takut deh, karena konteksnya sekarang lagi takut kan. Muncul sebuah ketakutan, kekhawatiran. Nah, sekarang diam, tanyakan kepada diri sendiri, bisakah aku untuk melepaskan ketakutan ini? Bisakah aku melepas rasa takut ini? Jawab, bisa. Ada nggak yang jawab nggak bisa? Ada, nggak bisa. Oke. Mau nggak aku melepaskan rasa takut ini? Mau, jawab. Mau. Ada nggak yang jawab nggak mau? Ada. Kalau sampai dijawab nggak mau, langsung selesai kan? Itu, lupakan. Coba lagi nanti. Karena semenjak kamu masuk ke dalam kekosongan, itu sudah cukup prosesnya. Coba lagi lah, coba lagi nanti. Oke ya? Semenjak kamu niat untuk masuk ke dalam kekosongan, itu sudah praktek, itu sudah proses. Coba lagi nanti. Nah, kalau misalnya tadi mau, bisakah, maukah, mau, kapan? Sekarang. Sekarang. Dah, diam, dia sudah terproses, sudah terkosong, sudah terlarut atau sudah menjadi ruang, lupakan, selesai. Lakukan lagi nanti.
Dan gitu aja, simpel itu. Cuman butuh dipraktekkan. Nggak cuma hanya sekedar diomong-omongkan begini, dipraktekkan. Praktek, praktek, praktek. Lama-kelamaan terbiasa dan lama-kelamaan hanya cukup 1 detik, tik, tik, tik. Selesai dengan semua emosinya. Sekarang pikiran nggak ingat ke masa depan atau ke masa lalu, nikmat banget, rezeki meningkat pesat. Ya, alhamdulillah ya, puji syukur ya, puji Tuhan. Ya, Bang Marcel Maulana tuh. Berarti semenjak memang berkesadaran, itulah kembali kepada nature, kealamian kita. Kenapa ya, Kak Tien? Sebenarnya semakin kesini meditasinya malah pikiran nggak ada sekarang. Itu kenapa ya? Bagus, Kak Tien. Karena meditasi itu di momen sekarang. Momen sekarang nggak ada pikiran. Pikiran itu hanya bisa ke masa lalu dan ke masa depan. Ke masa lalu memikirkan apa yang udah terjadi, penyesalan, dan memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, visualisasinya, imajinasinya, ketakutannya, kekhawatirannya. Nah, ketika kita fokus pada kondisi present momennya itu sekarang, ya nggak ada. Dan ketika kita terbiasa dan kita memang niat pada kondisi sekarang, tidak menggunakan pikiran, karena kita memang ingin sekarang, yang nggak ada pikirannya. Dan semakin kita konsisten, kita bisa sadar bahwa untuk sekarang aja, bukan berarti kita nggak menggunakan pikiran ya. Kita mau bekerja, mau apa ya menggunakan pikiran. Kita jadi tahu mana pikiran, mana bukan. Mana yang bukan pikiran, mana yang kesadaran kita. Dan kita bisa menggunakan pikiran sesuai dengan yang kita mau. Mau kapan? Mau kita larut dalam cerita pikiran, mau saat itu, dan kita bisa lepasnya saat itu juga, di saat sadar. Untuk bisa maksimal, apakah tahapan itu sebisa mungkin dilakukan semuanya? Nah, memang Kak, kalau misalnya mau maksimal tadi, mirroringnya, sedonanya, sama satu lagi, EFT-nya dilakukan. Emotional freedom tekniknya dilakukan. Itu maksimal tuh. Itu lebih maksimal. Jadi, ulangi, untuk bisa maksimal, apakah tahap semua sebisa mungkin dilakukan semuanya? Mirroring, sedona, EFT. Kerjakan dalam 21 hari tuh kalau maksimal tuh. Oke, urutannya apa dulu, Bang? Persiapan untuk mirroring kalau nggak bisa, sedonanya kan. Nah, sedonanya kalau bisa hanya cukup dalam waktu seminggu. Sampai butuh-butuh jadi usahakan niat seminggu aja untuk bisa persiapan mirroring. Nah, mirroring nih, mirroring misalnya katakanlah hanya ingin 14 hari, boleh. 14 hari doang dalam waktu 30 menit. Oke, 14 hari. 14 hari di saat yang bersamaan, setelah selesai mirroring, lakukanlah EFT, Emotional Freedom Technique. Yang aku udah dari awal tuh bilang tuh, yang udah aku jelaskan bagaimana yang tapping, tapping. Ketinggalan karena nge-lag, aduh, Kak Novera. Yang mana mau aku jelasin apa? Kalau Kak Novera kan sebenarnya udah ini ya, udah terbiasa juga. Yang ya, aku jelasin yang tadi Kak Yen itu ada nanya bahwa untuk maksimal apa aja yang dilakukan. Sedona, mirroring, EFT. Nah, gitu aja. Kenapa ya saya semakin meditasi? Udah. Kalau kita tidak tahu nama emosinya, bagaimana memprosesnya, Kak Wiwi? Ya kita nggak tahu nama emosinya, nggak ada masalah. Sensasinya aja. Kan yang emosi itu sebenarnya ya nggak perlu nama. Yang dirasakan tuh apa? Yang berkecamuk, yang kadang gabung-gabung, yang kadang gado-gado itu. Mau takut, mau khawatir, mau stres. Tinggal gampang. Pada saat semua sensasi itu terasa, gunakan sedona. Bisakah aku melepaskan ini, emosi ini? Bisa. Maukah aku melepaskan emosi ini? Maukah aku melepaskan semua perasaan ini? Mau. Kapan? Sekarang. Gak perlu tahu nama emosinya. Karena yang terasa sensasinya. Udah 25 menitan nge-lag-nya. Aku yang nge-lag atau gimana nih? Kayaknya aku nggak nge-lag sih kan? Dibuat di posting dong bang urutannya biar lebih jelas. Oke, aku konfirmasi coba nih Kak ini. Mirroring udah jelas belum? Sedona udah jelas belum? Sedona udah jelas kan? Mirroring udah jelas kan? Berarti yang belum jelas apa? Oh, Kak Novera yang nge-lag. Oke.
Nggak apa-apa Kak Novera, masih ada kesempatan berikutnya, masih ada besok dan lusa. Berarti KI ini kurang lebih hanya ini ya, butuh IFT-nya kan? Ya kan? Ya, Sedonanya udah jelas kan? Oke, Sedonanya udah jelas. Nggak, cuma tiga aja nih, cuma tiga nih. Sedona method, ya, mirroring, EFT. Nih aku tulis nih. Ntar. Satu ya, Sedona. Dua, mirroring. Tiga, EFT. Nah, itu. Ya, silahkan. Catat Bang nih. Pertama Sedona kan, Sedona method ya, Sedona method. Kedua mirroring, ya. Ketiga EFT. Ini udah cukup powerful banget. Nanti ketika sudah mau praktek hal yang lain seperti mindfulness itu udah terbiasa tuh. Mau coba-coba meditasi itu udah terbiasa tuh. Atau minimal tuh udah ada rasa kayak misalnya kita sering naik sepeda, terus kita udah lama nggak naik sepeda, ya nggak akan sejatuh orang, bahkan nggak perlu jatuh karena kita udah tahu rasanya naik sepeda, ya tinggal jalan aja, udah terbiasa gitu. Jadi nanti mau kemanapun, mau dimanapun, ya ketemu spiritualis, ketemu para guru gitu ya, mau ke mana kek, retret kek, itu udah terbiasa banget. Mau masuk ke dalam satsang, komunitas, itu nggak aneh lagi. Kayak udah terbiasa gitu. Oh gini rasanya dan mampu mengalir begitu aja. Oke, berarti ya teman-teman semua pada malam hari ini udah nggak ada lagi pertanyaan kan? Sudah aman? Oke. Tadi waktunya berapa lama masing-masing? Yang cukup punya waktu tuh sebenarnya mirroring. Ya, mirroring itu memang kadang kalau 1 jam tuh bosen, tapi ada yang 30 menit tuh bikin bosen juga. Nah, sadari juga bosennya. 30 menit tuh udah cukup kok sebenarnya. 30 menit ya. Jadi 30 menit aja dulu Kak ini. Terus waktunya itu 14 hari setiap hari ya. Kalau misalnya absen sehari gimana? Ya udah, absennya absen aja, hitung besoknya lagi. Nggak perlu diulangi. Aku lihat YouTube-nya hanya kesadaran. Ada nggak Bang yang hari ini di YouTube, yang hari ini ya? Ya, aku belum upload sih. Aku belum sempat upload Kak Nevera, mohon maaf ya. Aku belum upload yang lalu-lalu. Aku nanti kayaknya upload gabung langsung, upload semuanya, pup, 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 gitu. Belum ada upload aku memang. Hanya kesana ada nggak bang yang hari ini kan maksudnya yang hari ini ada. Tapi aku coba sebisa mungkin besok aku udah upload yang sebelumnya sama hari ini besok. Oke bang, aku tunggu uploadnya siap. Terima kasih. Aku akan segera upload nih. Karena uploadnya lama ya. Dari ini tuh aku download dari TikToknya ini aja lama nih. Kadang bisa lama gitu kan. Lalu uploadnya itu kan dimasukin ke YouTube video yang 1 jam lebih nih lama dan dia nggak boleh ditunda dia nanti ngulang lagi wah kuat ya udahlah jadi kadang ku biarkan ku liatin sampai dia selesai dan itu bisa 1 jam. Oke ya, sama-sama juga Kak Vera dan semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga atas pertanyaannya dan atas kehadirannya, atas kesadarannya. Bentar, aku coba tulis sekalian di sini. Apa nama YouTube-nya? YouTube-nya itu hanya tulis saja begini, pakai pakai ini, tulis pakai add ya di pencarian YouTube-nya. Karena biasanya karena masih baru ya, namanya hanya kesadaran. Karena YouTube itu masih baru. Kalau yang lama udah nggak aktif soalnya. Jadi aku buat YouTube baru. Jadi masih nggak ada subscribernya, masih masih 50-an. Masih 50 aja. Jadi ya silahkan kalau bersedia subscribe dan aku akan mungkin setelah live selesai aku akan lebih banyak posting di YouTube. Gitu aja. Sama-sama Kak Wik dan semuanya yang hadir.
Jadi aku undur pada malam hari ini, ya. Sama-sama juga Kak Tien. Terima kasih kembali dan sehat selalu. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Semuanya selamat beristirahat. Thank you, bye-bye.